qala syaikhuna. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam pembahasan zauq ini Hadratus Syekh menjelaskan bahwa ahlu zauq yaitu seorang guru mursyid dan juga para murid-muridnya, seorang salik ahli rasa zauq yang pada mulanya, pada asalnya digunakan untuk indera pengecap, ya, zauq rasa, kekuat indera pada lidah untuk mengecap berbagai macam rasa. Kata itu kemudian digunakan pada sesuatu yang sifatnya abstrak. Nah, kalau lidah itu kan bisa terlihat, ya, kita bisa menggambarkan, bisa membayangkan lidah dengan indera pengecapnya. Tetapi kemudian kemampuan merasa itu digunakan pada sesuatu yang sifatnya abstrak, yaitu pada ruhani, pada kolbu, pada hati seseorang. Sebagaimana lidah bisa merasakan berbagai macam rasa, begitu pula hati, apabila hati itu telah hidup binuri tauhid wal ma'rifah, dengan cahaya tauhid dan cahaya ma'rifat, maka hati seseorang mampu merasakan berbagai macam hal, mampu merasakan nikmatnya taat, mampu merasakan pahitnya maksiat dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada pembahasan ini Hadratus Syekh menyebutkan, menjelaskan ahlu dzauqi la yazuquna fiha ilal mautatal ula. Surah Ad-Duhan ayat 56. Ahli rasa, seseorang yang telah dihidupkan hatinya oleh Allah dengan cahaya tauhid dan cahaya ma'rifat, guru mursyid khususnya, dan juga kita para salik, murid-muridnya pada umumnya, la yazuquna fihal mauta, tidak merasakan di dalamnya kematian, tidak lagi merasakan di dalamnya kematian, illal mautatal ula, kecuali hanya kematian yang pertama. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita pahami ayat ini dimulai dari tafsir lahiriah dulu, tafsir umum, kemudian kita beranjak kepada tafsir sufinya. Ayat ini menjelaskan mengenai keadaan penduduk surga. La yadzuquna fihal mauta. Penduduk ahli surga tidak merasakan di dalam surga itu, tidak lagi merasakan kematian kecuali mati yang pertama. Ini maka secara umum dikatakan ke kematian itu hanya satu kali. Itulah ketika kematian di dunia. Nanti berbeda dengan tafsir dari guru mursyid kita. Kemudian maka ada riwayat yang pernah disampaikan, yuk tabil mauti. Ya, di hari akhirat itu nanti kematian akan diwujudkan menjadi seekor domba yang kemudian akan disembelih. Maka dikatakan ketika telah disembelih domba itu, dikatakan kepada penduduk surga dan penduduk neraka, khuludun la mauta lakum. Setelah ini tidak ada lagi kematian, kehidupan abadi. Fama ba'da dunya ilal jannah awin nar. Setelah dunia tidak ada lagi tempat kecuali surga dan neraka. Nah, ini tafsir yang umumnya. Kemudian dari guru mursyid kita bahwa kita diajarkan oleh guru mursyid kita mengenai hakikat kematian dan kehidupan. Hidup itu dua kali sebagaimana mati juga dua kali. Mati yang pertama itulah ketika 4 bulan di kandungan ibu, atau ketika kita belum diciptakan, atau ketika kita belum lahir ke dunia, ala adam, ketika kita belum ada. Dikatakan kematian yang pertama. Mati yang kedua itulah an-naum akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya mati. Hidup yang pertama adalah ketika kita ditiupkan ruh ke dalam rahim ibu. Ketika kita di dalam kandungan ibu, usia 5 bulan. Hidup yang kedua itulah ta'lam qafiyah nun talqin, hidup yang kedua. Maka ini berkaitan dengan hakikat surga. Surga itu dalam pandangan guru mursyid kita diajarkan kepada kita semua adalah bukan tempat. Surga itu
bukan tempat. Kalau surga itu tempat, berarti surga itu nanti. Karena belum ada sekarang di dunia itu. Tetapi sebagaimana para sufi mengatakan, di antara Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, meriwayatkan keterangan, inna haqiqatal jannati ibtihajun nafsi wa farhuha bima'rifatillah wa bi ta'atihi wa bi ibadatihi. Hakikat surga itu adalah kondisi jiwa. Ibtihajun nafsi, yaitu hati, ruh yang senantiasa merasa gembira. Wa farhuha, ruh yang senantiasa merasa senang. Gembira dan senang karena apa? Bukan karena urusan duniawi. Bukan karena urusan materi. Bukan karena urusan cuan. Bukan. Tetapi bima'rifatillah. Kegembiraan rohani itu gembira senantiasa senang karena kenal dengan Tuhannya. Bayangkan kita punya teman dulu. Saat ini teman kita itu sudah sukses. Menjadi orang penting. Pasti kita akan senang. Gembira. Membanggakan kenalan teman kita itu. Kita akan mencerita kemana-mana. Oh itu si Anu. Dulu teman saya. Dulu. Dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa membayangkan dengan sesama makhluk manusia yang jenisnya sama dengan kita, tetapi ia memiliki uh, lebih terkenal dibandingkan kita, memiliki jabatan penting dan lain sebagainya, kita merasa senang, kita merasa gembira karena kenal dengan orang itu, walaupun barangkali orang atau teman kita tersebut juga belum tentu juga masih ingat dengan kita, tetapi kita begitu bahagia untuk menggambarkan perasaan tadi itu. Kan bicara soal rasa. Begitu pula halnya kita dengan Allah, sesungguhnya apabila telah disampaikan rasa kita ke sana, hati itu, ruh itu sangat berbahagia, sangat senang, sangat gembira ketika diperkenalkan kepada Allah oleh guru mursyid melalui pintu talqin. Faruhuha bima'rifatillah. Gembira hati itu. Ma'rifat kepada Allah. Kenal bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat yang mulia. Bukan hanya mengenal, ia merasakan kemuliaan sifat-sifat Allah. Anugerah Allah pada dirinya. Sifat-sifat Allah yang ditampakkan kepada dirinya. Wa bita'ah. Dan senang. Karena apa? Karena taat kepada Allah. Ini tadi. Maka dikatakan ini ahlu dzauq. Ahli rasa, ini persoalan rasa. Bagi orang yang belum dihidupkan hatinya, tentu tadi perasaannya hanya persoalan materi saja, persoalan duniawi saja. Ia tidak akan bisa merasakan manisnya taat, ia tidak bisa merasakan pahitnya maksiat, ia tidak akan bisa merasakan manisnya zikir. Tapi orang yang merasakan telah dihidupkan hatinya oleh Allah, ia akan merasakan bagaimana senangnya makrifat kepada Allah, taat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Maka dari keterangan yang panjang itu, Fakhruddin Ar-Razi menyimpulkan, maka faman faza bihadhihi sa'adah. Siapa saja yang telah merasakan kebahagiaan ini tadi, bahagia karena makrifat kepada Allah, bahagia karena taat, bahagia karena ibadah kepada Allah, fahuwa faqad dakhalal jannata. Sesungguhnya ia telah masuk surga seketika hidup di dunia. Tidak perlu ia menunggu surga yang nanti. Maka hakikat surga itu adalah keadaan, kondisi jiwa, bukan tempat. Inilah kata Fakhruddin Ar-Razi, para ulama sufi, dan juga khususnya khusus guru mursyid kita, mengajarkan kepada kita dengan bahasa beliau yang sederhana, di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Itulah surga. Walaupun barangkali rasa kita belum disampaikan ke sana, ataupun hanya kalaupun disampaikan kadang timbul, kadang hilang. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, lantas apa kaitannya dengan penduduk surga tidak merasakan kematian kecuali kematian yang pertama? Nah, mari kita beranjak kepada fadailus syuhurnya.
Yang dimaksud kematian pertama tentu dengan penjelasan tadi bukan kematian berupa nyawa berpindah dari jasad. Maka dikatakan al-anbiya la yamutun, para nabi itu tidak mati. Walakinnahum yunqaluna min darin ila dar, hanya mereka itu dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tadinya ruhnya tinggal di jasad, terbebas dari jasad, keluar dari jasadnya. Itu tidak disebut kematian dalam pandangan para sufi, dalam pandangan guru mursyid kita. Yang dimaksud kematian yang pertama di dalam Fadlul Syuhur itu adalah mati yang empat. Al-mautatul uhla hiya mautul abyad, mautul ahmar, mautul aswad, mautul akhdar. Mati yang pertama itu adalah berupa empat kematian. Seorang salik yang dibimbing oleh guru mursyid dan juga seorang mursyid khususnya sebelum dihidupkan hatinya kepada Allah atau dalam perjalanan suluknya pasti mengalami empat kematian ini. Yaitu pertama mautul abyad. Apa itu mautul abyad? Al-ju', yaitu rasa lapar. Inilah suatu kematian yang pasti dirasakan oleh seorang salik. Disadari atau tidak, diniatkan atau tidak. Apa maksud disadari atau tidak? Apa maksud dengan sengaja atau tidak? Yang disengaja kita riyadhah puasa, seperti puasa Syawal 6 hari ya. Kemudian puasa hari Kamis pertama, kemudian bagi yang mampu puasa 3 bulan dari Rajab, Syaban, Ramadan, atau juga yang sudah memiliki kebiasaan riyadhah berpuasa ya, di luar yang diwajibkan oleh guru mursyid. Kalau sudah menjadi kebiasaan silakan dikerjakan sesuai dengan kebiasaannya. Itulah al-ju', mati putih. Atau yang tidak disengaja, apa? Kita tidak punya uang. Tidak punya uang, ingin makan, tidak ada yang dimakan. Sesungguhnya itu sedang diriyadhahkan. Mengalami mati putih. Atau puasa seperti kata guru mursyid kita. Setelah talqin wajib puasa minimal sehari semalam 5 kali puasanya. Itulah ketika sholat. Itu juga termasuk di dalam mana alju. Kenapa mati putih itu dikatakan lapar itu dikatakan sebagai mati putih ya. Sehingga kita dengar riwayat masyhur, riwayat ini mesti selalu disampaikan supaya ikhwan-ikhwan yang baru khususnya tahu dan mengenal guru mursyid kita. Tidak akan sampai kepada kedudukan yang saat ini kecuali telah melewati mati putih. Dalam riwayat sejarah hidupnya, guru mursyid kita mengalami mati putih sampai riwayatnya memasak batu untuk dipasak. Tidak ada sesuatu yang dimakan untuk menenangkan anak-anaknya hingga memasak batu. Inilah mautul abyad. Tidak seberapa mautul abyad kita dengan guru mursyid. Barangkali di antara mana mautul abyad kita ingin makan sesuatu tetapi yang misalkan ingin makan daging tetapi adanya sayur. Termasuk juga bisa dimaknai mautul abyad. Inilah alju wal mautul abyad. Kelaparan itu dikatakan sebagai mati putih. Satu, bagi kita semua merasakan bagaimana rasanya lapar itu. Hingga pada tingkat tertentu kelaparan itu hampir rasanya seperti kematian. Disebutkan putih itu li'annahu yakunu diya'an lil qulub. Karena rasa lapar itu akan menjadi cahaya bagi hati, bagi ruh, maka disebut mautul abyad. Kalau kita dengar taujihatnya guru mursyid, siapa saja yang ingin beda mual boga perah lamun tuh boga perih, tidak akan mendapatkan kesuksesan kalau tidak mau perih. Di antara perih itu perihnya perut karena sebab lapar riyadhah. Baik tadi riyadhah disengaja ataupun tidak disengaja. Mautul abyad itu sudah dilalui oleh guru mursyid kita dan sedang kita jalani semuanya dengan tingkat yang berbeda-beda tentu. Mautul abyad, kemudian mautul ahmar, mautul akhdar dulu lah. Mautul akhdar itu lubsur riqa al muraqqa'at pada konteks
arti tasawuf zaman dahulu, yaitu mengenakan pakaian compang-camping. Pakaian compang-camping. Untuk apa? Untuk menghilangkan kesombongan diri. Tapi konteks saat ini mana itu tidak tepat. Yaitu memakai pakaian apa saja tanpa maksud sombong. Dalam konteks kita yang lebih tepat, memakai merah putih. Bagaimana rasanya pakai merah putih di tengah keramaian? Itu kan kita bisa merasakan semuanya kan? Itu mautul akhdar. Kematian kita tidak lagi peduli komentar orang terkait pakaian kita. Bagaimana dijalankan rasa? Ini kan persoalan rasa. Wow, kalau dulu sih gengsi rasanya. Kalau nggak pakai baju perlenteng nggak pakai. Tapi sekarang oleh guru mursyid dihilangkan rasa itu, dimatikan rasa itu, dibangkitkan tadi dengan tidak memperdulikan apa perkataan komentar orang lain terkait pakaian yang kita pakai. Ya, inilah sedang diriadohkan. Bagaimana rasanya tadi? Dicemooh pakaian kita. Wow, dibilang sinterklas dan lain sebagainya, disebut Islam merah putih. Alhamdulillah bagi yang mengalami itu, yang mengalami hal seperti itu baik langsung ataupun tidak langsung. Tidak langsung itu kan kita semua di sosial media dihujat dan sebagainya, atau yang mengalami secara langsung. Seperti ada orang berbicara langsung di WA langsung. Wah, saya ada yang mau WA langsung kepada saya itu. Dasar Islam merah putih gitu. Itu rasanya luar biasa diperjalankan kepada rasa seperti itu. Alhamdulillah inilah maut akhdar. Disebut akhdar karena seperti tanaman. Rumput itu kalau waktunya hijau ya dia hijau, waktunya kering ya dia kering, waktunya gugur dia gugur. Inilah tidak peduli, tidak dibuat-buat ya kita pakai merah putih karena perintah guru saja, bukan ingin dianggap keren dan lain sebagainya. Kepakai pakaian bagus karena ikut sunnah guru mursyid. Nah, baik, singkat saja, 1 menit lagi. Kemudian mautul ahmar itulah perumpamaan daripada mukhalafatun nafsi, mujahadah melawan nafsu. Ibarat hewan, hewan itu disembelih, keinginan kita inginnya hidup, inginnya sih istirahat, tetapi kita ada kewajiban zikir, khotaman dan lain sebagainya, kita lawan keinginan itu. Ibarat hewan sedang disembelih. Ketika menyembelih hewan tentu keluar darah, darah itu berwarna merah. Itu mautul ahmar. Kemudian mautul aswad, mati hitam, ihtimalul adza aninas, itulah menanggung segala sifat buruk dari manusia. Ada orang yang mencemooh, menjelekan kita, memfitnah kita, berbuat jahat kepada kita, bahkan hatta secara fisik dan lain sebagainya, kita terima itu. Latihan bagi diri kita, disebut maut aswad, disebut kematian karena tadi pahitnya menginjak paku tidak sepahit dicemooh oleh orang, direndahkan oleh orang. Itu kan pedih, sakit, tapi tidak berdarah. Maka disebut aswad karena ghammun nafsi, ketika dicemooh itu bagaimana rasa hati itu. Betapa pedihnya. Bagaimana bahasa tanbih itu menggambarkan kondisi seperti itu. Nah, inilah 4 kematian ini adalah suatu keniscayaan bagi seorang salik. Kematian yang dirasakan oleh seorang salik bukan berpindahnya jasad dari ruh, berpindahnya ruh dari jasad, tetapi inilah berupa 4 kematian ini: mautul abyad, mautul aswad, mautul ahmar dan mautul akhdar. Ini semua sedang kita alami semua dan kita rasakan. Semoga kita diberikan istiqomah untuk senantiasa mengamalkan amal yang dibimbingkan kepada kita semua. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Bunda Haya, kepada para petugas, kepada para wakil talkin. Terima kasih banyak sudah menjadi wasilah kita khidmat pada pagi hari ini. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyyin